Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini, kita teruskan lagi ngobrol dengan Bapak Guru. Guru muda sekali. Sudah menikah belum Mas Irawan? Belum. Nah, ini untuk generasi-generasi penerus bangsa yang ingin mencari sosok suami mungkin bisa menjadi rekomendasi ini ya. Masih muda, seorang guru juga, aktif juga di bidang organisasi, bergerak di Yayasan Dangau Datuk Ya. yang membuka sekolah gratis untuk siapapun berarti ini dong. Iya, dia tergolong orang tidak mampu. Mm-hmm, Ya, mm-hmm. pokoknya dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Ya. Kemudian orang tuanya sudah tidak ada lagi. Oh, Oke. Ya, tidak lagi. Dan juga terbuka untuk orang manapun, baik Iya. itu dari Provinsi Bengkulu Iya. atau juga bahkan dari luar Provinsi Ya, Bengkulu. tapi utamanya di Provinsi Bengkulu. Provinsi dulu. Bengkulu. Nah, Oke. Dan selain untuk di Yayasan Dangau Datuk. Nah, kalau kita lihat dari biografi Mas Irawan ini kan banyak organisasi-organisasi yang diikuti. Untuk organisasi yang pertama kali Mas Irawan ikuti atau gabung ke organisasi itu organisasi apa? Ya, selain eksternal dari Dangau Datuk ya, saya pertama kali ikut PMII waktu itu. Oke. Ya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Jadi- Itu berarti Dangau Datuk duluan, Ha-ha. di luar Dangau Datuk baru ada organisasi yang lain dia Iya, ikuti. Oke. karena Dangau Datuk inilah yang membuat saya bisa maju ke situ. Ya, waktu itu. Punya relasi ya ke relasi. sana. Oke, Jadi oke. saya tuh berpikir gini, Mas. Kalau saya cuma di Dangau Datuk ini saya agak sedikit bisa memperkenalkan yayasan ini. Makanya saya salah satunya bergabung dengan organisasi-organisasi yang lain. Ya, tidak lepas dan tidak lain itu untuk menghidupkan Dangau Datuk ini. Oke. Jadi biar mereka tahu bahwasanya ada anak-anak yang butuh kemajuan ini. Nah, jadi mulailah dari situ saya mencari jaringan gitu kan, bergabung dengan teman-teman yang lain bahwasanya kita punya visi yang sama gitu untuk memajukan daerah ini gitu kan. Sedap. Oke. Itu berapa lama, Mas? Gabung ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya, dari 2018 sampai saat ini masih. 2018 sampai Iya. saat ini pun aktif. Iya, Oke. tapi saya sudah tidak di bagian dengan adik-adik tinggal lagi, paling datang kita hanya Sudah menjadi semacam penasehat, Iya, pembina gitu ya. Sudah senior. Gitulah. Oke. Nah, yang pengen juga saya pertanyakan juga sama Mas Irawan ini, kenapa sih tertarik untuk terjun ke dunia organisasi ya, terlepas dari organisasi, banyak sekali organisasi yang Mas Irawan ikuti. Nah, kenapa Mas Irawan ini tertarik untuk gabung ke organisasi? Padahal kan kita tahu nih, orang-orang mungkin ada yang beranggapan, ikut organisasi itu membosankan karena hanya itu saja, rapat itu saja. Oke. Jadi saya ingin menghapus mindset itu sebenarnya. Oke. Ya, oke. jadi pertama saya memang tergolong orang yang tidak punya. Saya cuman bermodalkan jaringan. Ya, inilah satu-satunya aset saya gitu Oke. kan. Jadi aset saya itu adalah jaringan. Ya, kalau kata orang itu harta itu nomor kesekian. Jadi Betul. yang pertama itu teman dulu. Teman dulu. Ya, teman dulu. Dari teman lah ini nanti yang bisa mendatangkan pundi-pundi rezeki untuk kita kayak ya. gitu. Nah, jadi kalau kata orang itu kita rapat-rapat saja, enggak. Sekarang harus kita eksekusi. Oke. Iya, jadi nggak bisa gitu kan. Kalau ada orang bilang itu apa organisasi nih hanya ini, tapi nggak bisa gitu. Kita sekarang itu zaman sekarang ini tidak bisa hidup sendiri. Betul. Ya, bekerja pun tidak bisa sendiri. Benar. Ya, kalau sendiri ya kita akan ketertinggalan sangat jauh dengan orang. Ya, makanya kita harus siap menerima perbedaan. Oke. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai sesuatu yang kita bisa kerjakan dan tidak bisa kita kerjakan. Ya, makanya kami itu bisa cepat sampai saat ini juga itu karena banyak orang yang berbeda-beda. Oke. Iya, gitu. Nah, sulit nggak, Mas? Biasanya kita organisasi bener tadi yang Mas Irawan bilang, ada banyak perbedaan. Yang namanya kita masih muda, pasti kan ego itu kan sangat tinggi sekali. Iya. Wah, ide saya harus yang paling dieksekusi nih. Ide teman-teman nantilah dulu. Yang penting saran saya, ide saya itu harus yang paling pertama kali dijalankan oleh semua anggota organisasi. Nah, sulit nggak menyepakati satu ide-ide yang pikiran berbeda-beda tadi? Sulit ya, tetap sulit. Pasti saya sulit. Jadi
memang kita harus punya power gitu. Oke. Ya, power. Ya, salah ya gitu. Sekarang ini orang itu pengen bukti ya dari aksi kita yang sudah kita lakukan, baru orang itu melihat bahwasanya oh memang bisa diandalkan ini apa gagasannya itu. Oke. Begitu. Jadi memang sangat sulit ya, saya akui sangat sulit. Seperti saya di PMII itu, saya pengen mengajak teman-teman itu untuk mandiri. Jadi kalau punya sekretariat itu kopi itu nggak usah beli lagi gitu kan. Kamu ibaratnya jangan minta lagi kepada senior lah gitu kan. Nah itu salah satu yang paling kecil. Tetapi sulit gitu kan. Makanya bagaimana caranya wirausaha? Ya wirausaha ya kita ajarkan bagaimana berwirausaha itu. Nah gitu dengan memanfaatkan teman-teman yang sudah punya basic di sana. Ya kita carikan biar mereka bisa hidup dan bergerak menjalankan ibaratnya organisasi ini gitu. Mereka kita itu bisa mandiri organisasi. Berdikari gitu. Ya, gitu. berdikari lah gitu. Nah, gitu. Jadi ya hal-hal simple ya untuk sehari-hari, mungkin di sekretariatnya butuh kopi, teh gitu ya. Jadi jangan nunggu mana senior ini, telepon Bapak Irawan deh gitu. Kirim kopi. Jadi memberi saran kepada adik-adik junior untuk berwirausaha. Iya, itu. Jadi itu di luar Danau Datuk ya, itu di luar Danau Datuk. Nah, jadi itu organisasi mahasiswa kalau yang PMII itu. Oke. Nah setelah di PMII kemana lagi, kan banyak ini yang masih rawan ikuti organisasinya. Apa nggak bosan? Organisasi kan ya pasti organisasinya berkelut di ide-ide lagi, gagasan-gagasan lagi, ketemu pro dan kontra lagi. Jadi kalau di PMII itu kita lebih banyak bertemu dengan anak-anak remaja-remaja gitu ya, seusia saya gitu. Nah kemudian saya masuk ke GP Ansor, ya, yang statusnya saat ini saya pengurus cabang. Ya, pengurus cabang. Di sana kita lebih banyak bertemu dengan orang tua. Nah jadi itu yang membuat saya juga tertarik masuk ke GP Ansor. Sebenarnya itu tetap Bandungnya NU, ya Bandungnya Nahdlatul Ulama. Di sana memang pikiran mereka tidak orasi, saya berambisi jadi pemimpin gitu, enggak. Tapi lebih banyak bagaimana memberikan manfaat untuk orang-orang lain walaupun gerak kita sedikit. Nah, gitu ya. Baik. Ya jadi GP Ansor ini lebih merakyat lah, maksud saya lebih bisa adem, jalan slow gitu kan, tapi memang mengena ke hati rakyat gitu. Jadi banyak program-program pelatihan gitu kan kalau di GP Ansor, karena orang-orang tua dia tidak mau dia banyak presentasi dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Aksi langsung walaupun sedikit tapi ada gitu. Jadi pembinaan desa, kolaborasi dengan instansi-instansi. Jadi itu juga yang menarik buat saya gitu. Jadi poinnya yang bisa saya tangkap juga dari Mas Irawan ini, di pertama di PMII sudah ketemu dengan anak-anak muda ini. Berarti ada cari sesuatu hal yang gimana kalau pemikiran dari orang-orang yang sudah dewasa, lebih senior dari kita gitu. Gabunglah ke JP Ansor. GP Ansor. Nah, ada rasa ini enggak sih untuk Mas Irawan, kan organisasi banyak nih yang digeluti atau yang diikutkan. Ada rasa jenuh enggak? Nggak ada sama sekali. Dari berbagai organisasi saya ikuti nggak ada rasa jenuh, bahkan saya senang malah. Hanya saja agak sedikit bisa menjadi gangguan buat saya ketika jadwalnya tabrakan. Nah nanti kita bahas nih untuk Mas Irawan gimana caranya mengatur jadwal ya. Dan pastinya pemirsa Opini, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.